Dia bilang selama ini masjid kita bangun tidak pernah ada imam yang kedengaran bacaan bismillahnya. Iya. Tolong jelaskan pada kami. Oh, Open the case, insyaallah madece sapo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wassabi wa man wala amma ba'd. Saat ini kita berada di kediaman Bapak Kiai Arifuddin Lewa. Bagaimana kabar Pak Kiai? Alhamdulillah, kabar sehat walafiat. Walaupun sedikit lemah. Lesu karena pandemik yang terjadi, tapi insyaallah tidak menurunkan aktivitas beribadah kita saat ini. Alhamdulillah. Jadi selama pandemi ini ibadah semakin meningkat juga. Ya. Karena kita di rumah semua beribadah secara maksimal mungkin. Ya, alhamdulillah. Jadi pada saat pandemi ini Kiai, aktivitas di luar sudah terbatasi? Bukan lagi terbatasi, memang tidak ada sama sekali. Tidak ada. Jadi kalau kemarin tahun yang lalu kita penuh dengan kesibukan, Ya. tahun ini seakan-akan kita disuruh merayap. Disuruh merayap. Tinggal di rumah dengan Betul. tidak ada aktivitas kehidupan duniawi. Ya, tidak ada lagi kehidupan. Tidak ada dakwah dulu sementara, Ya. tidak ada kunjungan ke warkop, tidak ada silaturahmi dengan teman-teman. Yang ada hanya mukim saja di rumah. Ya. Itu saja yang kita lakukan. Tapi apa yang dirasakan selama berada di rumah itu? Banyak hal yang mungkin saya bisa rasakan selama saya di rumah. Pertama, saya bisa mendidik langsung anak-anak saya, keluarga saya, Ya. melaksanakan ibadah ritual Ramadan, Ya. khususnya salat tarawih dengan tilawatil Quran. Jadi itu ada peningkatan tersendiri lah, sehingga perlu kita cermati juga dengan adanya ujian seperti ini. Ujian. Ternyata di balik semua itu kan ada Ya. kebaikan yang diraih dalam kehidupan kita bersama, Masya lebih khusus dalam rumah tangga. Iya. Berarti sudah bisa merasakan kedekatan dengan anak-anak. Jadi kedekatannya cukup dekat karena anak-anak sudah bisa jadi imam salat tarawih, Masya Allah. walaupun baru bacaannya sekian hafalan, Ya. tetapi itu kan sudah menjadi bukti bahwa dengan adanya pandemik ini saya bisa langsung mengontrol anak Ya. saya, apalagi yang bungsu yang masih kecil, yang usianya kurang lebih 10 tahun, Ya. ternyata sudah bisa jadi imam salat tarawih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ada penerus bangsa ini. Saya tidak tahu insya Allah, saya cuma minta didoakan dia menjadi penerus. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mungkin sedikit bercerita tentang awal-awal mula berkarir di Dakwah. dunia dakwah ini. Saya mulai kenali dakwah itu dari tahun 89. Oh, sudah lama. Sudah lama. 89 itu saya mulai mengenal dakwah. Iya. Yang intinya sebenarnya ilmu saya nol. Iya. Karena saya bukan dari sekolah agama. Sekolah umum. Saya dari SMA Negeri 5 Makassar Oh, iya. yang coba masuk ke Institut Agama Islam Negeri IAIN Alauddin Makassar. Alauddin. 87 saya masuk. 89 itu saya bisa merubah sikap saya, Iya. perilaku saya, apatah lagi dalam bidang keagamaan. Iya. Satu ketika kebetulan ayah saya juga seorang mubalik. Iya. Dia sementara khutbah di atas mimbar, saya cuma senyum-senyum di bawah. Iya. Di balik senyum itu saya berkata, satu saat saya kalahkan ini orang tua. Dan alhamdulillah, itu sifat kesombongan yang saya miliki Iya. untuk diri saya, Iya. bukan kesombongan untuk orang lain. Betul. Mulai belajar, mulai cara-cara berdakwah gimana. Ya. Saya mulai berguru ke rumahnya guru tak almarhum Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nur, Iya. almarhum Kiai Haji Muhammad Daniel. Iya. Ada satu hal dengan guru tak Kiai Haji Muhammad Daniel, ini mungkin saya tidak tahu apa ilham atau barakah atau memang Allah berikan petunjuk. Iya. Sebenarnya saya cuma mimpi berjalan dengan guru tak almarhum Kiai Haji Mursalim Saleh. Iya. Saya berjalan di atas bukit, saya lihat lantas di bawah danau itu banyak perempuan yang mandi tidak menggunakan busana. Iya. Sampai saya melirik ke bawah, saya teriak sama guru tak, Pak Ustadz, kenapa telanjang semua perempuan di bawah? Iya. Ternyata guru tak suruh lompat kok. Masa saya mau lompat Pak Ustadz? Lompat saja. Iya. Akhirnya saya beranikan diri lompat. Begitu saya naik dari sungai, subhanallah, sekucur tubuhku itu penuh dengan kayak orang Makassar bilang puru. Oh, puru-puru. Kayak Ya. melepuh saya punya kulit. Sampai guru tak ambil air. Lantas ada bahasanya yang saya tidak pernah lupa sampai sekarang. Iya. Ada bahasanya guru tak yang keluar. Dan ada kitab yang diperlihatkan kecil coklat. Iya. Di sini kau bisa jadi ustadz, ulama ternama. Diperlihatkan.
diambilkan air, dia usap sekucur tubuhku. Bahasa yang saya tidak bisa lupa. Satu bahasanya, dirimu dengan diriku akan sama. Ya. Alhamdulillah. Kala itu saya terbangun, saya merinding. Besoknya saya ke rumahnya, saya ceritakan kisah mimpi saya. Lantas saya cari itu kitab. Ya. Ternyata ada kitabnya dia pegang. Oh, ada. Tulisan-tulisan kecilnya itu. Saya minta, cuma dia katakan belum saatnya saya kasih. Iya, iya. Alhamdulillah. Dan sampai beliau meninggal, saya tidak dapat itu kitab. Nggak dapat. Saya pun mencoba ke rumahnya almarhum Kiai Haji Muhammad Daniel Ya. di Jalan Salemo. Ia bertanya begini, berguru-guru kecil. Alhamdulillah. Saya cuma minta berkahnya, minta apanya, arahannya. Dan akhirnya tahun 89, bulan-bulan 10 itu, saya sudah naik ke mimbar pertama, khutbah Jumat. Dengan sekucur tubuh yang sangat dengan ketakutan. Berkeringat. Bukan lagi keringat. Kalau gempa ini skala Richternya 10,2. Gempa dahsyat. Di atasnya lagi tsunami. Dan alhamdulillah itu yang membuat diri saya menjadi seorang mubalik sampai saat sekarang ini. Alhamdulillah. Mengkaji, mencari ilmu, bertanya dengan teman-teman di mana saya bisa harus cari ilmunya. Iya. Bagaimana saya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ya. Ada teman kuliah saya dulu, memang juara MTQ. Dan sekarang saya dengar kabar dia ada di Brunei. Allah bisawab. Masya Allah. Namanya Muhammad Amin. Ini yang tuntun saya membaca Al-Quran, mengajarkan Quran, cara menghafalnya, cara membacanya. Dan alhamdulillah, saya teman kuliah dulu di Yayan. Iya. Dan ada satu titik hal dengan teman saya ini, karena saya biasa dibawa ke Takwa. Iya. Di situ kami mukim, karena di depan Masjid Takwa dulu itu ada tempat para Pondok-pondok. imam, pondok-pondok. Ya. Nah, di situ saya kadang tidur, cari ilmu guru tak kalau subuh. Dan saya tidak mau ketahuan bahwa saya orang belajar sama guru tak. Saya cuma mau mencari sampai di mana berkah ilmunya guru tak, saya bisa raih dalam keadaan mendengarkan beliau berdakwah. Di situ saya mulai camkan dalam diriku, saya harus jadi mubalik. Dan alhamdulillah saya rasakan. Memang saya juga terkadang bingung entah dari bisikan mana. Ini menurut pernah saya tidak tahu siapa yang datang itu, tiba-tiba saya dibacakan 2 ayat terakhir dalam surat Taubah. Ternyata dia selalu mengatakan bahwa ini setiap hari hampir saya ajarkan kepada murid-muridku. Nah, begitu saya lihat foto beliau, saya baru sadar, oh ini yang pernah datang sama saya. Nah, akhirnya dalam surat Taubah 2 ayat terakhir itulah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha Itu jadi hafalan. wa alaihi tawakkaltu wa rabbul alamin. Alhamdulillah selama saya baca sehat walafiat, banyak sekali cobaan, banyak sekali yang datang untuk seperti apa ujian-ujian, tapi kita bisa bertahan. Alhamdulillah. Jadi selama itu pakai ketika dari mimbar ke mimbar, awalnya ke mimbar itu masuk lorong ke lorong. lorong ke lorong. Lorong ke lorong, akhirnya saya kuasai untuk pasaran kala itu ya. Iya. Karena memang kala itu belum ada istilah membalik muda. Iya. Saya tahu persis baru K3 di situ Ustaz. Saya Dr. Abdurrahman Qayyum Iya. dengan Pak Dr. Kiai Haji Amirul Amri. Iya. Karena memang saya bertiga ini dari Yayen. Iya. Cuman mereka ini kan dari pesantren semua. Dan saya juga banyak menimba ilmu sama Pak Rahman Qayyum, Iya. sama Pak Amirul Amri. Kalau diskusi-diskusi ketemu apa yang harus saya kerjakan dan apakan, dan alhamdulillah. Tapi ada hal yang menarik dikala kita berdakwah. Dulu kalau kita berdakwah itu kan dijemput, Iya. dikunjungi rumah. Iya dia. Karena belum ada media handphone. Iya. Jadi orang datang ke rumah, dan ada satu ketika saya cukup ketawa itu karena ayahku yang diundang ceramah takziah. Saya tahu persis kala itu. Kala itu saya lagi duduk di lantai dengan tidak mengenakan baju, hanya celana pendek. Cuman ayahku kala itu lagi sakit. Tiba-tiba ayahku bilang, anakku yang pergi. Anakku yang pergi, orang itu melirik ke sama diriku karena bapakku nunjuk sama saya. Tiba-tiba orang itu juga saya tidak bisa lupakan. Orang itu berkata, bisa gitu Pak Ustaz. Sampai di situ lagi tercambuk di hatiku. Tidak tahu Pak ini. Muncul lagi kesombonganku. Iya loh, saya perlihatkan. Dan di situ ceramah takziah pertama yang saya kerjakan di daerah Macini. Jadi dulu pasaranku itu memang Macini. Sampai saya masuk ke Macini Gusung. Di Macini Gusung itu ada dulu namanya Balak Datoka. Memang anak-anak muda di situ geng-geng. Saya bina mereka semua. Alhamdulillah. Jadi
banyak hal yang saya kerjakan di situ sehingga menimba ilmu terus. Ya. Dan satu ketika saya kena pukulan lagi. Iya. Ada masjid di Jalan Sunut namanya Masjid Al-Lisan sebelum ada Al-Markas, Ya. sudut itu. Satu ketika tidak ada khatib, Heeh. tidak ada khatib. Jadi saya dipersiapkan. Begitu saya naik di mimbar, subhanallah. Kenapa juga semua ada kiai, ada 6 yang masuk. Iya, tiba-tiba. Tiba-tiba ternyata ada pelatihan seminar para kaum ulama di hotel sampingnya masjid. Iya. Saya masih ingat itu hotel namanya Rosalina Iya. di Jalan Masjid Raya. Ternyata ada di situ Kiai Haji Hasan Tahir, Iya. ada guru Kiai Haji Muhammad Nur, Iya. ada guru Kiai Haji saya lupa Ismail itu yang Pak Ismail yang Oh, iya. memang sufi. Iya, iya. Ada guru satu Jamil Hamid. Saya ingat persis ada sekian kiai. Mati saya, subhanallah. Saya sudah di atas mimbar. Di atas mimbar termasuk guru Kiai Haji sama si Bacu LC. Iya. Subhanallah, mati Kak. Saya tidak bisa ngomong apa yang harus saya laksanakan ini. Iya. Sementara di bawah ada guru-guru tak. Dan dikala akhir khutbahku ada bahasa saya keluarkan. Jikalau ada salah dan khilafku hari ini, mohon kiranya saya dimaafkan buat para kiai. Ternyata kiai-kiai di bawah itu mereka senyum. Iya. Setelah usai khutbah, di sini saya mulai lihat ilmunya seorang alim ulama. Tatkala seorang regenerasi kadernya muncul, bukan ditundukkan kita. Iya. Begitu selesai saya khutbah, mendengar khutbahku cukup lumayan, didudukkan saya di tengah-tengah, satu bahasa Iya. yang ia keluarkan. Hei, ingat, kalau kau khutbah Jumat, di atas mimbar, siapapun di bawahmu, kau adalah jenderal di atas jenderal, dia adalah prajurit di bawah prajurit. Subhanallah, itu semangat yang besar Iya. yang saya raih untuk menghilangkan rasa takut. Nanti satu ketika saya ketemu ustaz-ustaz yang lain, saya tanya, apa maknanya itu bahasa kemarin? Itu diberikan kok semangat. Iya. Kami ini para alim ulama merasa senang, semacam saya kalau ada ustadz baru saya lihat, Iya. saya senang bergaul dengan dia. Macam antum misalnya, oh ini Farid ini, bagus ini dakwanya. Udah, saya ingat persis 2 tahun lalu ya kalau tidak salah, Anda punya ceramah di masjid, saya ganti. Tunggu, saya mau ceramah dulu. Alhamdulillah. Cuman mohon maaf itu harus Ustaz. Saya ingat persis, saya tanya panitia, jangan mau saya kasih amplop, dia mau dikasih. Alhamdulillah. Itu perkenalan, oh ini namanya Farid ya. Ya alhamdulillah. Saya mulai kenal antum dan semua teman-teman membalik muda yang banyak-banyak juga berkiprah. Iya. Ya, saya bersyukur. Berarti kan regenerasi di bawah saya juga ini sudah mulai muncul. Iya. Sudah mulai muncul dan sangat bermunculan. Bahkan dakwahnya kadang jauh lebih hebat dari kami. Ya mungkin karena dia hidupnya di zaman sekarang. Iya. Kita ya zaman dulu. Zaman kita dulu kan zaman tidak ada apa-apa. Iya. Motor juga tidak punya. Iya. Saya pun diundang ceramah itu, dan ini yang menarik, sampai ibu dengan saya itu nggak bisa lupa. Satu ketika saya diundang ceramah di Barombong. Iya. Barombong itu kali itu belum ada jembatan ya. Oh, masih. Belum. Jadi kita masih pakai perahu. Oh. Kebetulan dia jemput ke itu. Saya tidak mau pergi ceramah. Iya. Karena motornya Honda dulu CB90, ya 3 kali starter, 2 kali mogok. Saya tidak mau. Saya bilang, kau matikan kak ini. Akhirnya ibu tertawa di dalam, dan ibu berpesan, kita itu sembarang tong, bukan sembarang. Lihat mau mati itu kalau itu. Dan itu semua suka duka dan seluk beluk. Iya, betul. Tetapi menjadi cambuk bagi kita. Oh, ternyata dakwah itu tidak mengenal medan. Betul. Tidak mengenal medan, tidak mengenal apa. Iya. Sekiranya ajal mau menjemput kami di bidang dakwah, mungkin saya sudah lama mati. Iya. Belum lagi waktu kita ke Papua, ke Kalimantan, Betul. ke Bombana, ke daerah mana saja, Ambon. Ya alhamdulillah, semua dapat kita lalui dengan satu doa yang saya selalu diajarkan. Iya. Doa itu saja. Saya itu kalau masuk ke satu, Apa doanya tuh, Ki? itu kalau saya masuk kampung ya. Iya, iya. Misalnya ini kampung pertama saya masuki. Iya. Guru saya cuma pesan, kapan kau masuk ke dalam? Satu di pesanku. Kalau orang itu menggonggong, ikutlah kamu menggonggong. Iya. Jangan kau mengeong, berkelahi kau itu. Iya, iya. Kapan dia berkokok, ikut ke berkokok. Iya. Jangan kau bersuara burung duri. Karena pasti baku cara, baku salah-salah. Betul. Artinya mungkin kita sudah mengerti makna Iya. ini. Yang kedua, itu kalau saya masuk ke daerah baru, oh ini baru saya masuki. Iya. Mungkin kalau itu tahun 95. Tahun berapa kau lahir? 86. 86. Ya, Belum lahir. 95 itu saya dapat ceramah pertama kali keluar daerah Pasangkayu, Mamuju. Mamuju.
Kala itu belum ada istilah Trans Sulawesi. Ya. Saya cuma naik bus sampai ke Majene baru naik laut, dari situ ke Bodong-Bodong, Iya, bodong-bodong. Bodong-Bodong ke Bambaloka, Ya. Bambaloka baru masuk Pasangkayu. Tinggal matiku yang tidak kulihat. Ya. Alhamdulillah. Di situ saya dapat ilmu lagi dari Ya. orang tua. Di situ saya mulai amalkan, kalau kau masuk ke kampungnya orang, pertama menggonggong dari guru saya, Ya. kedua dari orang tua ini. Kalau kau masuk di kampungnya orangnya, ada bahasa Makassarnya gini, alai paka tahu, Ya. sebelum ia lak maka tahu kok. Berikan salam sebelum ia memberikan salam lebih Ya. dahulu untukmu. Sudah. Saya masuk itu dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebut itu nama kampung. Ya. Ya misalnya Maros. Ya misalnya Majene. Ya misalnya Pare-Pare. Jadi Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pare-Pare. Lantas saya bersandar kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Setelah itu saya baca doa. Ya. Doaku cukup singkat saja. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Saya mulai ucapkan dengan kalimat-kalimat ini, saya berlindung kepada kalimat-kalimat Allah Ya. dari segala kejahatan yang ia telah ciptakan. Kenapa? Di Mamuju ini, di Bambaloka itu, Pasangkayu itu, Ya. ada orang tua tiba-tiba bisik sama saya, hati-hati kona. Ya. Berapa hari lalu ada ustadz diundang, Heeh. sudah di atas mimbar, tidak tahu Assalamualaikum. Ya. Saya juga heran, maksudnya dia bilangnya mau ke ceramah, Assalamualaikum tidak bisa. Ya. Waduh, Ada uji cobanya. ini uji coba, uji nyali. Ternyata Allah juga berikan petunjuk. Iya. Kenapa waktu saya masuk ke masjid, saya jumpai itu orang tua. Iya. Di situ saya pegang lututnya. Lantas saya berkata, nenek, kakek, saya bilang, selain Allah kita yang jaga. Iya. Mereka mungkin sudah ngerti, kalau saya bilang selain Allah kita yang jaga. Iya. Secara vertikal dan horizontal, saya mau aman. Iya. Dari vertikalku ini dia jaga, dari horizontalku ini Allah yang jaga. Yang jaga. Nah, sudah. Saya ingat persis dengan kukunya yang panjang di jarinya itu, di kelingkingnya, dia sodorkan ceramah kona. Alhamdulillah, saya sempat ceramah 2 jam. Iya. Dan alhamdulillah kala itu saya Bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Jadi saya masih muda kala itu, belum menikah. Iya. Tahun 95 itu belum menikah. Saya kan menikah 96. Jadi masih muda pajak tinting. Iya. Artinya di situ saya ambil ilmu kemanapun saya berada, diundang siapapun juga, saya selalu amalkan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Mamuju. di Mamuju, ya Pare-Pare, di mana saja. Karena saya tidak mau, karena pesan-pesan orang tua kita itu, alai paka tahu sebelum ia lam paka tahu. Iya. Gitu. Masya Allah. Jadi cukup menarik memang. Cukup menarik. Karena kita kan sudah lama berdakwah. Iya. Seluk-beluknya dakwah, saya juga sudah rasakan. Iya. Jadi begitu susah payahnya dalam dakwah ya. Iya. Jatuh bangun sampai terkadang merasa terhina biasa pakai. Kadang saya merasa terhina karena orang menganggap ini Ustaz Pitikanak-Kanai. Iya, iya, iya. Itu kan merasa terhina. Ah. Padahal kita ini mengeluarkan ayat Al-Quran, di mana ayat itu kadang bertentangan betul dengan Iya, kehidupan iya. mereka. Heeh. Nah, itu yang kadang susah. Saya bukti lagi. Waktu saya KKN di Jeneponto. Oh, ini hebat. Di lokasi itu ternyata pahamnya orang tidak menggunakan membesarkan basmalah dalam sholat. Iya. Tidak membesarkan. Hanafi. Jadi dia menggunakan mazhab Hambali ya. Ya. Saya ini kan mahasiswa Yayan semua. Syafi'i. Rata-rata kita pakai Syafi'i kan. Iya. Oke. Tadinya memang kita tidak mau. Karena itu pesannya guruku. Gonggong kok. Kalau orang Kalau orang bergonggong. menggonggong. Iya. Karena kita belum tahu apa-apa. Lagian juga orang dari ini kan desa yang saya masuk itu desa terpencil. Iya. Tidak Lampung. Tiba-tiba maghrib. Iya. Kita baku dorong-dorong. Imam di sana tidak mau. Akhirnya Tuhan, kamu yang imam. Saya didorong, dipersilakan imam. Sudah. Dengan suara takbirku yang mantap. Iya. Allahu Akbar. Sudah baca Bismillah. Ternyata makmun di belakang semua geleng kepala. Iya, ya. Usai kita sholat, belum saya wiridan, satu orang sudah berdiri. Ini saya mau bertanya, dia bilang. Kita kaget. Apa ini? Dia bilang, selama ini masjid kita bangun, tidak pernah ada imam yang kedengaran bacaan Bismillahnya. Iya. Tolong jelaskan pada kami. Oh, tidak. Jadi alhamdulillah. Untung kala itu
kita pernah belajar kitabnya As-Sabuni ya kalau tidak salah. Iya. Ada di jilid 2 itu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'tumul hamdulillahi rabbil alamin faqra'u. Basmalah kan, bismillahirrahmanirrahim. Tatkala kalian hendak membaca alhamdulillahi rabbil alamin, artian dalam salat, Iya. faqra'u, maka bacalah. Bacalah. Innaha ummul Quran, karena dia masuk induknya Al-Quran dan ibunya Al-Quran, induk Al-Quran. Sampai itu saya jelaskan. Mereka tidak mau terima. Iya. Jadi saya juga bertanya, kalau bapak-bapak di sini tidak membesarkan bismillah, apa pegangan Anda?